ada sedikit perselisihan ini ya. Ini dia kita saksikan Ya Bun, mengenai itu tata sama cara itu yang tampilan. resen ya Bun, yang resen itu dilihat apa yang ditanya nanti resen Elmi, nanti yang resen jangan Bunda yang karena kita konsentrasinya ke materi. Nanti yang mempersilahkan resen bisa saya, bisa Pak Jeffrey. Sebentar ya kawan-kawan ya, ini saya sambungkan dulu ya, belum bisa tersambung. Bun. Dalam. Ya, itu ada yang ini apa tuh ada yang ngasih saran itu jangan terlalu kebanyakan Siap. intro. Oke, selamat menyaksikan kawan-kawan ya. Selamat itu kawan-kawan ya. Terima kasih. Ini masih menyusun aturan main kawan ya. Jadi bersabar dulu. Apa namanya ini aturan mainnya belum mereka sepakati sama mereka ya. Tetapi mereka matikan live-nya sementara karena masih ada perselisihan tata cara ya. Islam rim mana rim tadi ya? Islamnya dia bahwa sabar kawan-kawan ini lagi mereka putus dulu karena mereka masih mau diskusi. Yang pasti debat sebentar lagi akan dimulai ya. Ini masih alhamdulillah mereka ya. Itu cerita mereka tentang mengatur jadwal, mengatur cara bertanya, tata cara ya. Sebentar kawan-kawan. Oke, dimulai saja. Kawan, sudah dimulai ya. Aku punya zoom-nya mana sih? Nah ini sudah, oke. Sudah dimulai. Ini kok belum mereka upload ya? Sebentar kawan-kawan ya, saya lihat dulu ini apakah sudah diupload. Ini sudah, sebenarnya sudah ini. Wah, udah muncul Ibu semangka, Bu Sangkut. Ya, kita saksikan bersama-sama.
kedua ada juga kemarin Abangda kita, Bangda Cepek. Nggak tahu nih Cepek membacanya Cepek atau Cepek ya, wallahualam nggak tahu. Kali Cepek ya, Cepek. Udahlah, Abangda 100, Cepek. Abangda 100 dengan pertanyaannya dan Abangda sistematika. Ya. Adapun jilid 1 yang dengan penuh semangat mencoba untuk mengkonfrontir Abang Rudi ketika Bang Rudi mempertanyakan mengapa ada ayat yang tidak sepertinya tersusun, mengapa pula ada ayat yang tampaknya tidak teratur, dikonfrontir oleh abang kita Bung Al, lalu Pak Orsi, lalu juga abang kita Doni Aji. Adapun di bangku penyanggah sudah duduk yaitu Ustadz Yusuf Al-Kursi, kemudian duduk pula di sana Ustadz Ahmad Wahid. Kiranya sahabat-sahabat yang belum duduk di bangkunya masing-masing silakan enjoy. Tolong diputar bangkunya, mau tingginya seberapa? Bang Rudi putar bangkunya mau tinggi seberapa, mau enaknya seperti apa, oke? Iya. Kita silakan teman-teman untuk bergabung di Risalah Islam Media, RIM, ataupun ngintip di YouTube. Ya, kita serahkan kepada Abang Darudi. Kira-kira selama 1 pekan kita berpisah. Pada jilid kedua ini, apa yang Abang dah dapatkan lagi untuk mengacu kepada surat 11 ayat 1? Memangnya dapat lagi, ngulik-ngulik lagi nggak nih? Ketemu lagi nggak yang perlu dikulik-kulik nih Abang Rudi? Silakan. Silakan opening statementnya silakan. Waktu dan tempat untuk Abang Rudi silakan. Terima kasih Bunda atas kesempatannya. Jadi dengan adanya acara Bunda ini saya makin rajin mengulik Al-Quran, tetapi dasar saya tetap Hud ayat 1. Dalam penggalian. Bang Rudi ganti nama ini Bang. Tukang kulik. Salah. Boleh. Jadi saya dalam pencarian saya temukan lagi satu ayat. Ada. Alamak, Abang ini. Dan ini jarang sekali diberitakan kepada saudara-saudara yang Muslim. Coba dibuka. Ganti lagi nama Abang ini. Abang Jarang, Mister Jarang. Coba dibuka surah 22 ayat 40, surah Al-Hajj. Nah si Abang ini suruh kitnya pula, giliran pula. Dendam Abang ini nampaknya. Dulu kita buka-buka Bible dia, sekarang kita pula disuruhnya buka-buka Quran kita. Alamak. Gak apa-apa, gantian. Tak apa-apa, baiklah. Surah apa lagi nih Abang ini? Surah 22 itu bukannya Al-Hajj itu Abang ya? Ya Al-Hajj. Ayat Al-Hajj. 40. Oke, teman-teman silakan dibuka surah Al-Hajj itu surat 22. Permintaan spesial dari Abang Rudi. Iya. Bang Rudi surah Al-Hajj ya. Ya, 40. Nemu aja Bang Rudi ini nemu terus. Siap. Namanya kita kan mencari kebenaran di dalam Al-Quran. Oh, betul. Tapi sampai saat ini kan ya doakan kalian lah biar ketemu. Kan begitu. Ya, saya bacakan bahasa Indonesianya ya Bunda ya. Tunggu, ini belum bukan punya awak nih. 22. Di layar udah ada tuh. Udah dapat Bang. Sudah 40 ya? Ya Bang? Ya, 40. 40 ya Bang? Iya, baik, silakan. Oke. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kuat lagi maha perkasa. Nah, dari ayat ini, setelah saya baca tafsirnya Ibnu Katsir, jelas memang ayat ini merujuk kepada 4 agama. Yang pertama biara-biara Nasrani itu untuk Nasrani, yang kedua gereja-gereja itu untuk Kristen tetapi tetap dikatakan di situ Nasrani. Hanya gereja yang dimaksud lebih besar dari biara. Yang ketiga itu sinagog atau untuk orang Yahudi. Yang keempat masjid-masjid. Jadi di sini jelas bahwa Allah SWT menjamin 4 rumah ibadah ini untuk tidak dirobohkan olehnya.
Jelas. Dengan alasan apa? Karena dari dalam 4 rumah ibadah ini banyak disebut nama Allah. Kemudian ayat selanjutnya dikatakan bahwa di situ jelas bukan ayat selanjutnya, tunggu. Ayat 40 tadi, sorry. Kalimat selanjutnya dikatakan di situ sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Agamanya ini di situ yang mana? Sementara sebelumnya dia bercerita tentang 4 rumah ibadah dan disetarakan antara masjid, sinagog, gereja, dan biara. Karena kalimat di situ koma-koma dan terakhir dan masjid-masjid. Ya. Jadi tidak bisa dipisahkan satu karena kalimat itu jelas dan. Ada dan terakhirnya ya. Dan dari situ juga dikatakan bahwa Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Nah, di dalam pencarian saya ini saya jadi heran. Kalau kita bawa ke studi kasus di Indonesia misalnya, mengapa banyak orang-orang, maaf ini oknum, ingin merobohkan gereja, ingin menutup gereja, ingin membubarkan orang ibadah di gereja misalnya. Apa mereka tidak pernah membaca ayat ini? Bahwa Allah SWT itu menjamin 4 rumah ibadah ini untuk tidak dia robohkan. Dan Allah SWT dalam ayat ini mengaku ini agamanya yang 4 ini. Bukan hanya Islam. Dalam ayat ini tidak dikatakan hanya Islam. Islam diwakili oleh masjid. Jadi inilah yang mau saya bedah malam ini. Dan nanti mungkin pertemuan ketiga kita akan membahas surah 4 ayat 80. Nah, coba pemanasan dibuka dulu. Ya, dibocorin dulu dari sekarang ya, Bang. Ya, dibocorin. Dan sudah pernah Bunda dulu Bunda udah pernah saya WA kalau nggak salah surah 4 ayat 80. Coba dibuka bocorannya. Oh iya betul. Nah. 480 ya. Biar kawan-kawan nanti bisa belajar. Siap. Betul. Kubacakan dulu. Ini ngomong-ngomong Bang Rudi ini kok sampai pula dapat ke sana itu memang dapat masukan dari Pak Kiai, Pak Ustadz, atau Abang cari sendiri tanya sama Uncle Google. Gimana nih, Bang? Tidak, saya membaca Al-Quran hampir tiap hari, Bunda. Jadi saya temukanlah ini. Dan dulu saya kan lulusan Ahmad Dahlan, Yogyakarta. Apa itu hubungannya kalau lulusan Ahmad Dahlan atau ya, apa begitu? Kami dulu kan ada belajar tentang studi Islam 1, studi Islam 2, sampai studi Islam 3. Oh begitu. Jadi saya juga menggali waktu itu. Nah, waktu Abang belajar itu, Abang terlalu menolak mentah-mentah lah sama Pak dosen ya, begitu? Enggak, justru saya waktu itu hampir ya begitulah. Cuman saya minta waktu 1 bulan. Saya pastikan dulu, saya bilang dalam diri saya. Dan seorang teman saya dulu sempat juga ikut berdebat, dia sempat jadi Islam. Hans Yahaan namanya. Bang, hampir apa Bang? Hampir salah ya Bang? Kenapa? Aku lanjutkan dulu ya. Nah, di surah 4 ayat 80 ini dikatakan barang siapa yang mentaati Rasul itu maka sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu maka kami telah mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Ini nanti akan kita bahas mungkin minggu depan dari tafsir Ibnu Katsir. Ada hadisnya. Rasulullah mengatakan barang siapa tidak taat kepada amirku, artinya tidak taat kepadaku. Ada lagi ya apa jakat di situ ya. Jadi di sini makanya saya bilang maaf. Nanti umat muslim yang menjelaskan apakah ini menunjuk kesetaraan antara Nabi Muhammad dengan Allah atau tidak, ya kalian yang menjelaskan kepada saya. Oke, kita kembali ke topik yang tadi aja, yang pertama. Ini untuk artinya depan. untuk pekan depan, Abang ini mensinyalir ada konsep keimanan yang sama pula dengan kekristenan, begitu ya? Ya, beda karena oknumnya berbeda. Ya, berbeda. Ya, maksudku Dwi Tunggal lah, kalau Kristen kan Tritunggal. Oh, gitu. Jadi ada semacam sinyalemen unsur-unsur Dwi Tunggal dalam Islam, itu menurut Abang ya? Siap, siap. Untuk pekan depan. Ya, siap. Sekarang masih 22 yang 40. Siap. Sinagog, biara-biara, masjid, begitu yang Abang maksud ya? Gereja. Ada gereja situ. Gerejanya ini. Ya. Oh gitu, gereja-gereja. Sebetulnya itu Nasrani diwakili dengan biara-biara itu Abang? Ya. Ya, itu kan? Ya.
Jadi artinya menurut abang ini, menurut surat Al-Hajj ayat 20, 40. 40. Nah, itu tampaknya ada pengakuan di dalam Al-Quran kepada agama abang, begitu ya? Siap. Begitu. Ngomong-ngomong bang, mungkin kamera bisa kembali ke semula lagi biar saya mau lihatkan ini. Sementara kita menunggu teman-teman dan izinkan saya untuk melihatkan suasana. Kan Bunda bilang paling 3 hari 4 hari saljunya cair ya. Nah coba lihat ini. Siap. Iya bang, nah itu tinggal bintik-bintik putihnya itu. Oh iya. Sudah nggak ada lagi dia. Ya, terus itu halaman belakang. Nggak tahu itu barbecue kita tertinggal di belakang itu Bang Rudi. Apa masih bisa dipakai atau enggak? Masih bisa itu. Nah, mari kita lihat ke depan. Kita lihat ke depan. Bagaimana pula dengan rumah tetangga ini? Kita tengok rumah tetangga gimana ini. Ya kan? Nah, di rumah tetangga. Ini dia. Begini Bun, bisa kita fokus dulu pada pembahasan kita ini Bun, supaya nggak lari-lari Bun. Sembari, enggak apa-apa. Kita menunggu teman-teman. Tadi bilang teman-teman kirim ke WA Bunda. Bun, akan standby 5 menit lagi. Akan standby 10 menit lagi. Ya, oke. Nah, baik. Iya, kita lanjut. Nah, itu dia. Nah, menurut Abang Rudi, andai kata itu adalah sinagog, andai kata yang itu adalah biarawati, yang tempat Bunda ini adalah masjid. Menurut surat Al-Hajj, surat 22, ayat 40, orang-orang yang terusir dari rumah-rumah itu, yang di biara, yang di sinagog, yang di masjid, itu merupakan jaminan Al-Quran atau adanya keimanan yang berbeda. Kan begitu kesimpulan Abang Rudi ya, kalau boleh tuh. Justru saya, Bunda, maksud saya itu keimanan yang sama. Jadi empat rumah ibadah ini dijamin oleh Allah SWT. Dan keempat-empatnya ini adalah Allah SWT menurunkan kitab-kitabnya. Contoh, Taurat itu kepada Yahudi dengan diwakili rumah ibadahnya sinagog. Injil kepada Nasrani, rumah ibadahnya di situ biara, atau kalau di tafsir Ibnu Katsir dikatakan setelah itu gereja, itu merujuk kepada Kristen. Baru yang terakhir masjid itu Al-Quran. Oh gitu ya? Ya. Oh jadi kalau berarti apa yang saya coba menyimpulkan yang Abang Rudi dapatkan di dalam pemikiran Bang Rudi itu ternyata melenceng ya. Tadi saya mengira menurut Abang Rudi setelah membaca ayat ini dan membaca tafsir Ibnu Katsir, itu termasuk tafsir yang memang cukup umum dipakai di masyarakat Indonesia. Nah, menurut Abang Rudi, Bunda bilang tadi begini. Oh, berarti ini kalau surat 40 si Abang Rudi kita bilang ada pengakuan terhadap 4 kelompok iman yang berbeda. Kata Bang Rudi, bukan pengakuan. Malah menurut Abang Rudi, sama derajatnya. Gitu Bang? Satu pengakuan. Iya, betul. Sama itu. Itulah yang dikatakan agama samawi. Oh, jadi saya yang berhadapan dengan Bang Rudi sekarang, walaupun jauh jaraknya, berhadapan langsung, on the spot, dalam waktu yang bersamaan. Masih bisa berbeda pendapat. Beda penafsiran padahal mendengar langsung. Apalagi pula orang-orang yang tidak mendengar acara kita kali ini. Untuk itu Bunda himbau yang SMS di WhatsApp, ayo monggo silakan naik ke Zoom ataupun silakan juga naik ke YouTube. Oke, apapun yang panjenengan semua partisipan pikirkan, akan ada sesi partisipan bebas setelah sesama kita ini bincang-bincang dulu. Yang ingin silakan raise hand, nanti host akan mengatur Bunda terima beres. Bunda penanggung jawab materi dan tamu. Silakan. Jadi Bang Rudi terangkan lagi Bang, gimana nih Abang nih? Siap, aku ulangi lagi ya. Dibuka dulu surah Al-Hajj ayat 40. Siap. Bisa kita lihat. Nah,
biar yang datang belakangan mengerti apa yang sedang kita bicarakan. Benar sekali, benar sekali. Surah Al-As 40 saya bacakan. Salam, silakan Bang SNS, silakan lanjut. Duduk yang enak ya, bawa kopinya. Siap. Aku bacakan ya. Yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkannya biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah, orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Silakan. Jadi di situ jelas ada 4 rumah ibadah yang mewakili 4 keyakinan, yakni Nasrani, gereja-gereja itu Kristen, Yahudi itu sinagog, dan masjid-masjid itu untuk Islam. Dan dikatakan dalam ayat ini, yang dari dalamnya banyak disebut nama Allah. Dan kalimat selanjutnya, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi karena di sini ada 4 rumah ibadah, berarti itu merujuk kepada agama masing-masing. Jadi Al-Quran pun mengakui ada Nasrani, Yahudi, dan Kristen, serta Islam. Dan dari dalamnya itu banyak disebut nama Allah. Nah, jadi agama yang diridhoi Allah bukan hanya Islam. 4 ini diridhoi juga. Karena setara. Kalau dia... Abang Rudi di gereja itu menyebut nama Allah gitu? Kalau menurut Abang... Ayat ini mengatakan... Gimana? Menurut berarti ayat ini, ya. Bagian ayat ini yang dimaksud oleh ayat ini, begitu kan? Siap. Ayat ini mengatakan, iya. Yang dari dalamnya katanya. Banyak disebut nama Allah. Memangnya Abang Rudi waktu di gereja atau Abang tidak pergi ke gereja atau bagaimana? Saya tidak tahu. Kalau menurut ayat ini, ya. Kalau menurut gereja saya, ya juga. Karena kami pakai bahasa Indonesia. Tapi ketika kami berbahasa Batak, Jehovah de Batak dibilang. Tetapi ayat ini mengatakan, entah gereja mana yang ditunjuk, saya nggak tahu. Kalau gereja HKBP yang ditunjuk, jelas Jehovah de Batak. Tapi di sini maksudnya gereja-gereja, mungkin gereja saat di bagian Arab itu, negara-negara Arab. Gitu ya? Iya. Ya. Gitu ya, Bang. Ya, ada yang sudah resen ini nampaknya Paman Daboy. Silakan Paman Daboy. Ada yang resen, bagaimana mau kita lanjutkan? Kepada yang resen atau Abang Rudi masih mau menjelaskan dulu? Nah, ya. Saya baik. Di dalam Al-Qur'an hanya satu kata gereja. Tidak ada yang lain. Kalau Nasrani banyak. Oh, gitu. Ya. Nanti di searching aja, di dalam Al-Qur'an hanya ada satu kata gereja. Tapi gereja di sini tidak merujuk kepada langsung dikatakan Kristen. Tetapi kalau biara merujuk kepada Nasrani. Saya salut dengan ini apa namanya? Inilah sebabnya. Bang Rudin. Itulah sebabnya pernah saya katakan Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan orang Kristen, tidak pernah. Namun banyak apologet Muslim seolah-olah mendiskreditkan kekristenan itu. Lucu. Al-Quran saja nggak pernah. Halo. Iya, ini ada Bang Ilham sudah resen dengan Bang Billy. Kak Bang Ilham duluan dan baru Bang Billy. Belum ramai yang resen ini. Ayo teman-teman segera asah kecerdasan Anda. Asah bagaimana Anda membela kitab Anda masing-masing dan asah kesabaran Anda di talk show Bincang bareng tamu Bunda Semangkut. Tamu kita Rudi Hanas kali ini seorang debater dari kekristenan yang cukup handal. Assalamualaikum. Dalam mengulik-ngulik. Waalaikumsalam. Silahkan. Iya. Apa pertanyaan apa tadi? Abang itu tadi? Kata abang itu. Ya. Berarti menurut surat Al-Hajj, surat 22 ayat 40, Al-Quran
mengakui empat keimanan yang berbeda. Iya. Apa pandangan teman-teman? Apa pandangan teman-teman? Silahkan. Kurang jelas suaranya, Kak. Iya. Menurut Abang Rudi, surat 22 ayat 40, ya, surat 22 ayat 40. Dulu kalau belum buka Qurannya, surat 22 40. Ya. Ya. Menurut Abang Rudi, surat Al-Hajj ayat 40, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia terhadap sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, sinagog maksudnya, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Iya. Jadi bagaimana menurut Abang Ilham? Silakan. Iya, halo. Iya. Halo. Ya, halo, sudah jelas. Ah. Kami sudah mendengar suaranya. Iya, ya. Jadi begini, Bang, ya. Jadi di dalam agama Islam juga ada artinya toleran, artinya saling menghargai. Jadi Nabi Muhammad ini pun membawa kitab suci Al-Quran itu menghargai agama itu, walaupun agama Nasrani ataupun agama yang lainnya itu dihargai sangat itu di dalam Islam begitu. Baik, Bang Rudi kembali kepada panjenengan. Menurut Bang Ilham, itu adalah ayat tentang toleransi antar iman yang berbeda. Ya. Tapi kalau menurut Bang Rudi beda. Menurut Bang Rudi bukan begitu, Bang Ilham. Menurut Bang Rudi, dia baca tafsir Ibnu Katsir, kata si abang kita ini. Ini pengakuan kalau ternyata 4 tempat rumah ibadah itu sama derajatnya di dalam Islam. Nah, gitu kata Bang Rudi. Dia begini juga satu, Bang Islam, sesungguhnya agama Islam itu yang diri situ. Nah, Bang Rudi silakan. Benar. Ya, ayat yang Bapak sebutkan itu ada, pernah saya baca. Agama yang diridhoi Allah itu wafat dalam keadaan Islam. Tetapi Al-Hajj 40 itu juga firman Allah SWT, bukan firman saya, bukan ucapan Nabi Muhammad. Itu ucapan Allah SWT. Di mana Allah SWT mengatakan ada 4 rumah ibadah yang setara. Dan itu bisa dihancurkan Allah 4-4-nya. Masjid pun disebutkan di situ. Andai kata Allah mau, itu dihancurkan pun bisa. Jadi di situ, dan kalimat selanjutnya apa? Allah akan menolong, sebentar, biar jangan salah saya sebentar. Dikatakan di sana, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Jadi di situ agamanya bukan hanya Islam. Kalau hanya Islam, maka rumah ibadah yang dituliskan di situ hanya masjid. Tetapi ini ada 4, dan kalimat penghubungnya adalah dan, bukan atau. Jadi kira-kira Bang Rudi ini tafsiran ayat itu menceritakan apa? Saya nggak pernah menafsir. Ibnu Katsir mengatakan demikian. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir kan sudah dijelaskan itu. Iya, maksud saya mengenai apa dia bicara begitu. Kalau dari ayat yang kalimatnya itu mengenai ada 4 rumah ibadah. Iya. Yang pertama Nasrani, itu untuk agama Nasrani. Yang kedua gereja, itu untuk Kristen. Tetapi Ibnu Katsir memang mengatakan di situ Nasrani tetapi lebih besar daripada biara. Yang ketiga adalah mengenai itu adalah
sinagog. Yang keempat, masjid-masjid. Maksudnya begini. Dan di situ Baru maksudnya dia berbicara ini kepada siapa, kan begitu? Nah, kalau di situ ya Allah SWT kan berbicara kepada Nabi Muhammad dong. Karena Nabi Muhammad yang menerima firman. Nabi Muhammad menyampaikan. Maksudnya begini, memang Nabi Muhammad menerima wahyu, kan begitu. Maksudnya Ya. Jadi maksudnya itu, berbicara dia itu apakah kepada artinya hamba Tuhan begitu, kepada umat Nabi Muhammad. Memang disampaikan kepada Muhammad. Cuman begini, apakah disampaikan kepada umat Nabi Muhammad begitu? Ya, kalau merujuk kejadian perkara atau merujuk tahun turunnya Al-Quran, tentu kepada umatnya Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad belum pergi ke Israel. Karena Nabi Muhammad belum pergi ke Yunani. Masih di tanah Arab. Iya, ya. Jadi dari mana pula Bang Rudi ini mengetahui perkara artinya agama Nasrani ataupun agama apa tadi Abang bilang? Kristen, agama Yahudi. Agama Kristen. Yahudi. Agama Yahudi begitu. Bunda, mendingan Jimak dulu dia bertanya, dia kayaknya nggak mengerti yang dia tanya, Bunda. Enggak, maksudnya begini, ini kan Jimak dulu lah, bro. maksudnya kan ada ayat menceritakan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama yang diridhoi Allah itu adalah agama Islam. Jadi dalam ayat itu agama yang lain tidak diridhoi Allah, kan begitu. Ya berarti ayat kamu ini dengan ayat ini saling kontradiksi, begitu aja. Ya. Kontradiksi namanya, bertentangan. Gitu aja. Kalau bertentangan, kalau ayat suci Al-Quran tidak pernah bertentangan itu. Satu katakan B, apa itu tidak bertentangan. Sekarang tampil lagi ayatnya itu biar dia mengerti. Billy, serahkan ke narasumber ya. Ada saatnya Billy ya. Maksudnya begini. Jangan nyerobot lah, jangan nyerobot. Dia Oke, kan lanjut. begini, maksudnya Bang Rudi kan. Halo. Ya, silakan. Dia maksudnya begini. Silakan Pak Jakfar. Jadi sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala kehidupan dunia ini. Jadi sebenarnya agama ini adalah agama yang satu. Jadi dulunya memang itu agama itu hanya satu, tapi sekarang sudah menjadi pecah berapa? Jadi Allah Ta'ala pun sudah menjelaskan inna dina indallahi Islam, sesungguhnya agama Islam itu yang diridhai Allah. Jadi agama yang lain itu pun agama yang lain itu tidak dipermasalahkan oleh Allah Ta'ala. Artinya tidak dipermasalahkan Tuhan. Maksudnya begini, walaupun ada hamba itu tidak menyembah Tuhan, tidak masalah kepada Allah. Agama apapun, agama Kristen, agama Nasrani, apapun itu. Begitu Bang. Oke, Pak Jakfar, Anda keliru Pak. Karena Allah SWT dalam hal ini tegas. Karena Bapak mengatakan agama yang diridhoi itu adalah agama Islam. Dan Bapak mengatakan seolah-olah agama lain tidak pernah disinggung Allah. Ada. Yahudi bahkan dikutuk menjadi kera ketika mereka tidak melaksanakan hari raya Sabat. Nasrani juga Allah tidak berkenan karena mereka menuhankan Isa. Tetapi gereja-gereja orang Kristen tidak satu ayat pun Allah SWT menyinggung orang Kristen. Tidak ada. Tetapi anehnya, uniknya, tidak sebentar. Tetapi uniknya, hanya satu ayat inilah yang ada di dalam Al-Quran yang tafsirnya mengenai gereja rumah ibadah orang Kristen. Nah, ini Pak. Ya.
Jadi begini Bang ya, sebenarnya jadi kalau menurut artinya sebenarnya Islam ini sebenarnya dulu keyakinan itu satu. Halo. Ya, silakan. Silakan, Silakan, Pak. silakan. Ya, halo. Ini Silakan. siapa ini? Siapa ini? Oh, lagi dengan anak tuh, lagi dengan anak. Ya, halo. Silakan, Pak, silakan. Ya, jadi kalau saya berpikir dalam ayat itu, karena Allah Ta'ala itu berbicara tidak mungkin mengingkari janjinya. Ya Allah la tukhliful mi'ad, bahwa sesungguhnya Allah itu tidak pernah mengingkari janjinya. Apa yang dia ucapkan itulah terjadi. Jadi apabila dalam keyakinan kita ini kita tidak mempercayai artinya apa yang dikatakan Tuhan, maka ini sudah jauh dari keimanan. Ini khusus kepada Islam saya ceritakan. Begitu. Iya, baik. Memang beginilah Pamanda ini Pamanda Fajar Ja'far nggih. Abang Ja'far tadi betul? Brother Ja'far? Iya. Ya, Ja'far baik. namanya. Terima kasih Brother Ja'far. Memang untuk talk show dengan Bunda Semangkut itu adalah memberikan tempat kepada orang yang gemar membuka-buka Al-Quran dan silakan berpikiran apa pandangannya terhadap ayat demi ayat yang dia buka. Karena selama ini kita kan membuka-buka Bible nih. Inilah aspek penyeimbang agar teman-teman yang non-Muslim bisa buka-buka Al-Quran di sini, di talk show dengan Bunda Semangkut. Siapapun yang mau buka-buka Al-Quran bisa kirim ke Bunda Semangkut di kelas 1, 2, 3, 4. Lalu Nabi Muhammad, Nabi ke-25, satu Tuhan. 25, 1, 9777. Kelas 1, 2, 3, 4. Nabi ke-25, Nabi terakhir, 1. Kelas 1, 2, 3, 4, 25, 1. 9777. Jika ingin menjadi tamu yang akan menyampaikan pandangannya tentang Al-Quran, kita kupas Al-Quran dari sudut manapun. Nah, ini. Jadi kebetulan Abang Rudi adalah orang yang suka ngulik-ngulik, tukang kulik ini. Yang dia kulik itu yang jarang-jarang dibahas orang tentang Al-Quran. Jadi kita berikan tempat pada beliau. Adapun Ustadz kita nanti di akhir sesi setelah partisipan bebas, Ustadz kita dan orang-orang yang kompeten di bidangnya akan memberikan jawaban. Kalau tidak puas, kita sambung lagi jilid berikut. Kita biarkan sampai puas. Ini lanjutan dari jilid sebelumnya. Bang Rudi, menurut Bapak Ja'far ini, itu adalah ayat toleransinya itu. Bukan ayat yang menimbun. Surat 3 ayat 19 dan 85 yang disampaikan Bapak itu ada di surat 3 Ali Imran ayat 19 dan 85. Nah, gitu. Tapi kita dengar dulu tanggapan dari Abang Rudi karena Pak Ja'far menanyakan ini kepada Abang Rudi atau membantah, ya kita persilakanlah. Siap. Sesi partisipan bebas masih berlangsung. Silakan. Terima kasih Bunda. Jadi kalau saya lihat itu bukan ayat toleransi, tetapi Al-Quran mau menjelaskan bahwa Allah SWT itu menurunkan 4 kitab. Kitab yang pertama Taurat. Taurat diberikan kepada orang Yahudi. Yahudi atau rumah ibadahnya disebutkan di situ sinagog. Dan jelas bahwa ciri-ciri sebuah agama apa? Memiliki kitab suci, memiliki nabi, memiliki Tuhan. Yang kedua, diturunkanlah Injil. Injil ini kepada kaum Nasrani.
Ya, dan itu juga diridhoi Allah penurunan Injil itu. Dan nabinya adalah Nabi Isa. Nah, yang ketiga di sini ini yang paling unik, gereja tidak pernah disebutkan di dalam Al-Qur'an. Bahkan Kristen pun tidak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an. Tetapi kata-kata gereja ini di seluruh kitab suci Al-Qur'an 114 ayat itu hanya ada satu di 114 surah, hanya ada satu kata gereja. Ini unik sekali, kenapa harus muncul di situ? Jadi dan setelah itu gereja baru dikatakan koma dan masjid. Jadi di sini bukan toleransi, tetapi jelas dikatakan dari dalam tempat rumah Bisa, ibadah. baru deh. Ya, kalau bisa Bentar. dulu tampilkan dulu ayatnya. Coba sebentar dulu tampilkan bisa, ditampilkan bisa. Sebentar ya, siapa yang mau nampilkan? Admin lah. Min. Oke, Bang Rudi. Ya, lanjut, sabar. Meluncur ke surat 22. Arabnya mana, Bang? Arabnya mana? Arab. Sama arti Arabnya mana? Besar kali enggak nampak. Besar kali, kecilkan sedikit. Besar kali, Kak, enggak nampak, Kak, besar kali, diperkecil Atau bisa. aku yang main share screen gimana? Coba aku share screen bisa? Boleh, nampakkan. Siap, aku share screen ya. Mana ini? Oh ya ini dah. Nah ini udah kelihatan? Belum, Bang, belum. Kok belum? Udah. Coba. Besarkan beberapa sedikit, Bang. Besarkan Iya. sedikit. Ini udah besar ini. Dah, ini. Ditarik layarnya. Udah ini. Allazina urisu coba naikkan terus, Bang, ke atas. Sudah ini aja ayatnya, ini aja, ini sampai sini aja. Enggak, maksudku Latinnya tadi, coba dulu. Apa Latinnya ini? Latinnya. Coba dulu, Bang. Atau langsung ini aja Latinnya, ini nih. Alladzina, ini nih. Itu kalau gitulah. Terus, yaitu orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar. Hanya karena mereka berkata Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagai manusia dengan sebagian yang lain, tentulah dirobahkan. Bioro apa ini? Dirobohkan. Biara Nasrani. Biara Nasrani. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah, pasti akan menolong orang yang menolong agama. Sungguh Allah maha Perkasa. maha kuat, maha perkasa. Disebut nama Allah, Allah pasti akan menolong orang yang menolong agama Allah, agamanya Allah. Jadi dalam ayat ini tengok, kalau penghabisannya ini Allah pasti menolong siapa yang menolong agama Allah dalam ujungnya ini. Jadi dalam surat ini, Bang, kalau menurut pendapat saya ya. Halo. Ya, silakan. Ya. Jadi kalau menurut pendapat saya ini haruslah memang apa ini? Artinya orang-orang yang cerdiklah
menafsirkan ayat ini. Siap. Padahal kalau Bang Rudi menafsirkan juga dengan sendiri ini nggak juga bisa ini. Ya, Bapak bisa? Saya kurang juga memahami ayat ini. Oke, terima kasih. Berarti kita carilah yang bisa. Ya. Kita carilah yang bisa. Ya begitu. Ya, silakan yang lain. Yang Resen ya. Yang lainnya yang pertama itu Bang Billy, silakan. Pak Rudi. Siap. Saya mau nanya. Ayat itu kenapa ditulis di dalam ayat itu, di dalam tempat ibadah itu ada nama-nama Allah? Nah, bukankah di sini ada satu poin yang penting? Berarti ini kan bangunan yang sudah lama berdiri. Bangunan yang sudah lama berdiri ini ada nama Allah. Saya heran, berarti memang produk nama Allah ini sudah terbukti dari ayat ini. Siapa yang lebih dulu mengeluarkan kata Allah? Dari ayat ini sudah jelas. Saya senang dengan ayat ini. Lanjut, Bang Rudi. Siap, terima kasih. Dan banyak orang belum pernah baca ayat itu. Sebenarnya sudah pernah saya bahas itu tahun. Aduh, suara motornya bising. Tahun 2009 itu sudah pernah saya ajukan ke floor. Tetapi yang punya motor di sana jangan ganggu abang kami. Pak Jafar dimatikan dulu, Pak. Itu bising. Izin Pak Jafar. Ya. Nah, tahun 2009 itu sudah pernah saya ajukan ke floor forum debat waktu itu di Facebook. Mereka pun kesulitan untuk menerjemahkan ayat ini karena ada tafsir Ibnu Katsir di situ. Mereka dulu menyangkal bahwa itu bukan gereja katanya. Tetapi tafsir Ibnu Katsir menjelaskan itu gereja. Lebih besar dari biara namanya gereja, ya. Jadi disitulah pernah saya katakan, makanya setiap saya mengatakan Al-Quran tidak pernah mendiskreditkan orang Kristen, orang tercengang-cengang, tidak mengerti yang saya maksudkan. Kristen bukan Nasrani, saya bilang. Karena di dalam Al-Quran tidak ada satu kata pun mengenai Kristen, tetapi ada satu kata mengenai gereja. Gereja-gereja di situ, terserah. Orang mau mengatakan itu bukan rumah ibadah Kristen, terserah. Tetapi fakta di seluruh dunia gereja itu milik Kristen. Ya, nah kalau biara masih mungkin ada milik Buddha, biara-biara juga namanya kan, atau Hindu atau apalah. Nah, kemudian si Billy tadi bilang benar yang saya katakan tadi kan gitu. Artinya di situ Allah SWT mengakui bahwa dari dalam 4 rumah ibadah ini banyak disebut nama Allah. Nah, kalau ditanya Pak Jafar tadi, ini diucapkan di mana? Jelas di tanah Arab. Waktu itu di tanah Arab kan sudah ada agama ada Nasrani, agama Kristen, dan Yahudi ada. Dan Allah SWT mengatakan dari dalam itu disebut banyak namanya. Dan kelanjutan kata itu apa? Allah akan menolong orang yang menolong agamanya. Artinya kan dia masih berlanjut, masih dalam satu perikop ini. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Billy, silakan. Oke, terima kasih Bang Billy. Ya, baik ya. Sebelum kita masuk kepada berikutnya, sahabat semua, tiba saatnya kita jeda sponsor dan program yang akan disampaikan oleh AA kita. Elmi, silakan. Oke, terima kasih Bunda. Ya, bahwa diskusi ini disiarkan secara langsung oleh Menara Siar kita, Sana Risalah Islam Media. Kami mohon dukungannya kepada seluruh partisipan dan netizen untuk subscribe terlebih dahulu. Bagi yang belum bergabung bersama kami, aktifkan notifikasi atau lonceng, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya pada teman-teman kalian untuk berbagi ilmu serta menambah wawasan. Dan kami mohon dukungannya kepada seluruh partisipan dan netizen untuk mewujudkan visi misi kami yang mulia, yaitu 1, membangun serta merenovasi masjid dan mushola di seluruh Nusantara. 2, memberikan sedekah kepada anak yatim piatu. 3, membantu saudara-saudara muslim. 4, memberikan Al-Quran kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan 5, memberikan kebutuhan kepada umat muslim lainnya. Agar visi misi kami terwujud, kami mohon dukungan yang sebesar-besarnya kepada para partisipan dan netizen ya. Kami kembalikan lagi diskusi ini kepada Bunda Semang. Kami persilakan. Baik, alhamdulillah. Mungkin tadi
apa namanya, visi misi dari RIM yang disampaikan oleh Brother Helmi. Thank you, Brother Helmi. Allah bless you. welcome. Amin. Oke. And then the next, seperti janji tadi, adalah Abang Billy. Nampaknya Abang Billy sudah menggunakan hak tanya atau hak bicaranya. Apakah Bang Billy masih akan memakai hak bicaranya atau kami akan lompat ke abang yang lain? Saya Halo, Bang nyimak Billy. aja, saya nyimak aja, tapi saya ingin bertanya itu ayatnya tadi terdapat di mana, mohon dikasih tahu atau bisa di chatting ayatnya, aku minta tolong. Ini tadi sudah Bunda tunjukkan di layar, ayatnya ada di surat 22 ayat 40. Surah 22 ayat 40. Iya, Jo. Begitu, Jo. Oke, makasih. Kembali. Ya, sebelum ke pertanyaan berikutnya. Ini ngomong-ngomong Bang, kenapa panjenengan ini kok berkeras bahwa ayat ini menunjukkan keyakinan jenengan dianulir oleh Al-Quran, alias diterima oleh Al-Quran. Kok bisa begitu, Bang? Ini katanya kan begini nih. Nomor 3 di atasnya, diizinkan berperang bagi orang yang diperangi. Ayat 39, teman-teman boleh dibuka 22, 39 dan 40. Surah 22, 39 dan 40. Diizinkan berperang bagi orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka dizolimi atau terzolimi. Dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Yaitu, siapa itu yang ditolong itu? Orang-orang yang diusir dari kampung halamannya tanpa alasan yang benar, hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani. Maksudnya, karena perang, kalahlah itu, hancurlah biara itu. Nah, tapi ditolong oleh Allah. Gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi, dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Berarti ini Abang Rudi lupa nih. Berarti mengapa gereja masih ada hari ini? Sinagog masih ada hari ini. Masjid pun masih ada hari ini. Ini sebetulnya suatu nubuat, profesi, nanti mendekati akhir zaman, itu urutannya kayak di sini nih. Nomor 1, biara-biara Nasrani. Setelah biaranya, biara itu kan berarti perkatolikan, dunia Katolik. Kedua, barulah, ini abang yang lupa nih dalam melihatnya ini. Ini sebetulnya suatu nubuat. Apa itu nubuat? Profesi. Bahwa nanti di akhir zaman, urutan populasi masyarakat dunia itu nomor 1. Yang banyak dianut orang. Yaitu orang-orang biara-biara. Satu kan biara nih. Biara nih. Jadi ini sebetulnya urutan ini menunjukkan apa yang nanti terjadi. Kayak kita sekarang yang bisa melihatnya. Biara nomor 1 nih Bunda tulis ya. Biara. Nah, satu kan. Nomor 2 apa katanya di sini? Gereja-gereja. Gereja. Lalu habis gereja apa lagi tuh? Sinagog. Sinagog. Nah, sinagog. Nah, ada sinagog apa lagi tuh? Masjid. Tapi ini kan satu bunda. Sinagog sudah itu masjid. Nah, memang kalau diukur dari populasi manusia di dunia, yang masjid ini, orang muslim ini, yang di bawah dari yang sebelumnya. Nah itu. Itulah dia maksudnya. Artinya, mengapa masih adanya ini? Karena Allah tidak mau orang menghancurkan itu. Baik itu biara-biara gereja, sinagog, dan masjid. Tidak ada pemeluknya, dibiarkan saja begitu. Dalam perang-perang, sampai-sampai tetap utuh. Nah gitu, silakan. Pendapat lain silakan. Monggo. Tadi Bunda sudah bilang urutan berikutnya ya tadi ya. Yaitu Abang dari Bocah Angon. Abang dan Febriansyah. Silakan Abang dan Bocah Angon. Ini ada Angon tapi bocah ini penggembala tapi bocah ini. Bocah penggembala silakan meluncur. Ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kang Bocah Angon, Bocah Gembala, silakan. Jadi gini, ada beberapa hal yang saya sampaikan kepada Bang Rudi ini. Pertama, Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai ayat 40 itu bicara mengenai konteks Oh, suaranya frozen, Robot. suaranya di dalam Islam. robot. Diulang lagi karena suara Anda timbul tenggelam. Nanti netizen tidak mendengar pesannya. Bisa diulang kembali, Abang? Sudah bagus nggak Bunda suaranya? Ini bagus, ini bagus. Yang ini bagus. Nah, jadi gini, Quran surat Al-Hajj ayat 39 sampai dengan 40 itu bicara mengenai konteks perang. Jadi dalam Islam itu ketika berperang sangat dilarang untuk menghancurkan tempat-tempat ibadah. Jadi itu sebetulnya bukan pengakuan bahwa Allah meridhoi gitu ya. agama tersebut. Nah, kan dalam Islam itu dilarang memerangi yang tidak bawa senjata, orang tua, anak-anak, perempuan dilarang itu memerangi. Yang Gimana itu diperangi ya dapatnya, cuma Tuan? pasukan yang membawa. Itu pikiran Ada Abang dalam sendiri hadis atau itu. ada di dalam Oke. Islam? Dalam Islam itu banyak dalam hadis. Akhirnya masih di muka. Hadis. Dan yang kedua mengenai yang disebutkan tadi menurut Abang Rudi bahwa di empat tempat ibadah itu banyak menyebutkan nama Allah. Nah, itu salah pahaman Bang Rudi. Di situ. Oh, gitu. Nah, di situ coba bisa ditampilkan itunya teks Arabiknya. Ya, mohon ditampilkan ayatnya, silakan. Mau di share screen, Pak Boy atau saya bisa bantu mungkin? Iya, saya. Silakan Pak Boy, silakan. Iya, dukungan semuanya, Masya Allah. Tadi surah 22 ayat 30 sampai 40 ya? Ya, betul. Ayat 40. Dari 39-nya apa dari 40-nya? Dari 39 40. 40. Saya mau jelaskan yang penyebutan nama Allah tadi itu. Ya. Itu sudah ayat 40. Teks Arabiknya. Ya, ini orang ngerti bahasa Arab ini, jadi kasih teks Arabiknya ya. Silakan. Nah ini, itu kan disebutkan wa ma yajidu yudkaru fiha ismullah. Di sini fiha ada yang tidur. Sebentar, saya mute siapa itu yang harus tuh. Ulang kepada yang berada di dunia lain agar mikrofonnya ditutup dulu. Ada yang udah ngantuk, dia tidur. Ya, malu kita sama abang kita. Masa Abang Rudi udah ngantuk juga, nanti cepat ngantuk pula dia kan. Dan sini kan wa masa jidu yudkaru fiha ismullah. Dalam lafaz fi di sini domir mutasil ha di sini. Kalau kita buka domir mutasil itu merujuk pada hiya. Sedangkan dalam sini konteksnya merujuk pada bangunan masjid saja, bukan merujuk kepada empat tempat ibadah itu tersebut. Sedangkan kalau misalkan maksud Allah merujuk kepada empat tempat ibadah itu, pasti domirnya bukan ha, tapi huna. Kalau bentuk jamak. Nah, kalau kita misalkan kita menggunakan metode tafsirul Quran bil Quran, kita buka dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 114. Sebentar. Kepada yang menampilkan bisa pakai kursor berwarna, tolong dilingkari, yaitu masajidu. Yudkaru fiha. Masajidu dengan fiha dilingkari, pakai merah barangkali. Nah, ya, masajidu dilingkari pakai pulpen merah. Nggak bisa ini Bunda saya. Oh, nggak bisa ya? Ya, baik. Nggak apa-apa. Kemudian yang terangkan abang ini, itu domir fiha itu mengacu kepada tempat terdekat
sebelum kata fiha muncul, yaitu masajidu. Adapun di atas kita lihat daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din. Ketika di sini Allah menggunakan dhamir hum, maka seyogianya seandainya ha di situ ismullah itu untuk seluruhnya pasti juga memakai dhamir hum karena itu ada ba'dahum di situ. Nah, itu Bang Rudi untuk kata mudahnya, lihat lafaz Allah yang ketiga, 1, 2, 3, ada 3 kali itu ya. Yaitu daf'ullah, yang ketiga langsung ada kata an-nasa ba'dahum. Nah, kemudian lafaz Allah yang keempat, yaitu ismullah. Nah, itu ada kata 2 kata mundur, 2 blok mundur, Bang Rudi. Nggak apa-apa, Abang nggak tahu bahasa Arab, nggak apa-apa. Saya kasih petunjuknya. Lafaz Allah yang keempat, 2 blok mundur, itu ada kata fiha. Jadi sebelum kata lafaz Allah yang keempat, nah itu ada kata fiha. Fiha itu merujuk kepada dhamir. Dhamir itu maksudnya kata yang mewakili sesuatu, objek atau subjek. Dalam hal ini adalah objeknya masajidu. Nah, diwakili oleh fiha. Itu disebut dhamir dalam bahasa Arab Al-Quran. Monggo, lanjut Abang, silakan. Ya, aku jawab sedikit ya. Memang di situ dikatakan anas ya. Tapi kalau dibaca lahudimat dengan memakai harakat tasydid menunjukkan makna banyak ya. Di situ juga dijelaskan bahwa lahudimat itu biara-biara bagi rahib gereja-gereja orang Nasrani ya. Dan ada juga di situ salawat artinya tempat peribadatan menurut bahasa Ibrani, dan masjid juga dibilangnya. Dan ya silakan aja baca tafsir Ibnu Katsir juga itu sudah dijelaskan kok mengenai gereja-gereja itu dijelaskan juga menurut coba dibaca aja tafsir Ibnu Katsir, jelas kok itu semua. Ya jadi tidak ada di situ ini itu memang itu. Mereka Bisa juga mengakui. Abang mau naikkan tafsir Katsir? Silakan buka saja. Iya. Ibnu Katsir ya. Ya, Ibnu Katsir. Ibnu Katsir surah Bisa saya 20. bantu screen? Oke, Ya, saya untuk bantu screen ya. Dedi untuk surat 22 ayat 39-40. Tafsir Ibnu Katsir surat 22 ayat 39-40. Iya, Itu berapa satu sih? 39 ya, 39-40. 39-41 itu satu perikop itu. Oke. Ini sudah ayat 40-nya. Ya, tolong naik di bawah, naikkan lagi, naik lagi. Ya, mari dibaca. Ya, ini permintaan Bang Rudi. Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ya. Nah, itu ya, bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya saat mereka diusir dari Mekah. Ceritanya cerita mau hijrah nih. Mujahid, Dahak dan lain-lainnya dari kalangan ulama salaf seperti Ibnu Abbas, Urwah Ibnu Zubair, Zaid Ibnu Aslam, Muqatil Ibnu Hayyan dan Qatadah serta lainnya mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan perintah jihad. Sebagian ulama menyimpulkan dari ayat ini bahwa surat Al-Hajj ini adalah Madaniyah, surat yang turun di Madinah. Nah, Ibnu Jarir mengatakan telah menceritakan kepadaku Yahya Ibnu Daud Al-Wasiti, beliau menceritakan kepada kami Ishaq Ibnu Yusuf dari Sufyan dari Al-Amashi dari Muslim Al-Batin dari Sa'id Ibnu Jubair dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa ketika Nabi SAW keluar dari Mekah, Abu Bakar, ini mertua Nabi ya, SAW berkata, mereka mengusir nabinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kayak ayat untuk orang meninggal ya. Tentulah mereka pasti binasa. Ibnu Abbas mengatakan bahwa lalu Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, telah diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi.
karena sesungguhnya mereka telah dianiaya dan sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuasa menolong mereka itu. Ayat 39-nya nih. Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, maka saya naik ya. Maka saya mengetahui akan bakal terjadi peperangan. Jadi firasat dari Abu Bakar dan turunnya ayat ini, waduh, udah dekat-dekat mau perang ini. Imam Ahmad meriwayatkan dari Ishaq ibnu Yusuf al-Azraq dengan lafaz yang sama. Dia menambahkan bahwa Ibnu Abbas telah mengatakan bahwa ayat ini merupakan mula-mula ayat yang diturunkan berkenaan dengan peperangan. Berarti ini lebih dulu daripada surat Taubah yang nggak pakai bismillah karena awalnya langsung perang. Imam At-Tirmidzi dan Imam Nasai telah meriwayatkan di dalam kitab tafsir bagian dari kitab sunan masing-masing. Abu Hatim melalui hadis Ishaq ibnu Yusuf, Imam Tirmidzi menambahkan Waqi'. Keduanya menerima hadis ini dan Sufyan As-Sa'uri dengan sanad yang sama. Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini berpredikat hasan, baik. Hasan artinya baik. Dan telah diriwayatkan bukan hanya oleh seorang saja. Bukan hanya seorang saja dari As-Sa'uri, tetapi di dalam sanadnya tidak terdapat Ibnu Abbas. Artinya ada sanad, ada riwayat dari As-Sa'uri, namun tidak mencantumkan dapatnya dari Ibnu Abbas. Sementara yang ini lebih kuat dari Ibnu Abbas. Sepupunya, anak paman dari baginda Rasulullah SAW. Baik, bagaimana menurut abang yang bertanya setelah dibacakan? Itu kan 39. Dasar. Itu yang dibahaskan, ya. Itu kan dibahas masih yang 39, yang 40-nya lagi. Oh, yang 40-nya abang, Aa Dedi, 40-nya Aa Dedi kayaknya. Ketiaknya jangan capek ya, mudah-mudahan nggak pegal ketiaknya. Nah, ini tentang ayatnya. Kita lihat apa kata komentar dari Ibnu Katsir. Yakni, nah ada yakni, tadi yakni, dari yakni. Yakni. Di mana ya? Yakni, di atas. Atas lagi. Oh ya, atas. Ada yakni. Yakni itu penjelasannya. Yakni, keterangan ayat tadi, dia mampu menolong hamba-hambanya yang memimpin tanpa melibatkan mereka dalam peperangan. Tetapi dia berkehendak agar hamba-hambanya mencurahkan jeripaya mereka dalam bertaat kepadanya. Seperti yang disebutkan dalam ayat lain melalui firman-Nya. Lanjut ke atas, ini dalam surat Muhammad ayat 4 dan 6. Bang Rudi, Anda tanyakan itu berkaitan dengan surat Muhammad ayat 4 dan 6. Yaitu surat ke-47. Kita lanjut. Wah, Bang Rudi ini nggak tanggung-tanggung pakai tafsir dia dalilnya. Lanjut turun ke bawah. Terus cari. Nah, iya. Nah, yang mana? Terus ayat yang semakna itu cukup banyak. Karena itulah Ibnu Abbas mengatakan sehubungan dengan firman-Nya bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa menolong mereka, Al-Hajj ini. Sesungguhnya Allah mensyariatkan jihad hanyalah dalam waktu yang sesuai dengannya. Karena menurutnya ketika kaum muslimin berada di Mekah, jumlah kaum musyrik jauh lebih banyak. Seandainya kaum muslim diperintahkan untuk memerangi kaum musyrik, tentulah amat berat bagi mereka melakukan, mengingat jumlah mereka hanya 1/10. Ini ada hubungan 1/10 ini. 1/10 jumlah kaum musyrik. Bahkan